Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo. Selamat datang di ruang belajar. Setiap tindakan selalu didahului oleh keputusan. Ini juga berlaku pada tindakan finansial kita. Semua selalu dimulai dari sebuah keputusan. Apapun keputusan finansial kita, pada akhirnya kita pun bertindak dan punya resiko dan konsekuensi berbeda. Di video kali ini kita akan membahas beberapa keputusan finansial yang hanya dilakukan oleh orang-orang miskin. Bagaimana dengan orang-orang kaya? Mungkin mereka melakukan itu, tapi dulu ketika mereka sedang ada dalam wilayah kemiskinan. Setelah mereka paham polanya dan beranjak dari kondisi tidak baik itu, kemudian bergeser pada keberlimpahan, mungkin mereka nggak pernah melakukan itu lagi. Lantas apa saja sih keputusan finansial yang hanya dilakukan oleh orang-orang miskin itu? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengundang sahabat ruang belajar untuk bergabung di kelas online mental block terapi. Kelas ini bertujuan untuk membantu kita membebaskan diri dari belenggu mental yang selama ini menghambat hidup kita. Bagaimana cara bergabungnya? Silahkan temukan link pendaftaran yang ada di deskripsi video ini. Sampai ketemu di kelas online mental block terapi. Pernah nggak bertemu dengan orang-orang yang uangnya sudah habis sebelum uang itu diterima? Contohnya ketika kita mau terima THR. Atau mungkin ketika kita mau menerima bonus. Sebelum uang THR itu datang, sebelum uang bonus itu cair, ternyata uang itu sudah habis. Mungkin kalian bertanya, kok bisa ya kayak gitu? Ada sebagian orang yang setelah ia tahu bahwa ia akan dapat THR atau mungkin akan dapat bonus, ia pun mulai menyusun anggaran belanja. Sebelum uang itu datang, ia pun telah melakukan aktivitas belanja. Bisa jadi memanfaatkan kartu kredit, atau mungkin pinjaman online, atau mungkin pay letter, atau bisa jadi pinjam ke teman. Pada akhirnya, uang THR, uang bonus, itu hanya numpang lewat. Ketika kita hari ini menerima THR, maka hari ini juga uang itu keluar dari kita. Uang itu kemudian kita pakai untuk melunasi hutang-hutang yang selama ini kita lakukan. Maka nggak heran, banyak banget karyawan yang kadang mengeluh, uangnya cepet banget habis. Uangnya hanya numpang lewat. THR datang hari ini juga uang itu langsung pergi. Bonus cair sekarang juga bonus itu segera menguap. Karena kita sudah membelanjakan uang kita sebelum uang itu datang. Seberapa sering teman-teman melakukan itu? Jika teman-teman sering melakukannya, maka pahamilah, apa yang kita lakukan ini nggak ada manfaatnya. Kita mungkin benar bisa membeli apa yang ingin kita beli, bisa mencukupi apa yang ingin kita cukupkan. Tapi jika ini terus terjadi, jika pola ini terus berulang, maka berapapun lama kita bekerja, kita nggak akan pernah bisa punya apa-apa. Kita akan sulit nabung, apalagi investasi. Karena apa? Uang kita habis sebelum ia datang. Pernah nggak teman-teman sengaja nabung untuk tujuan membeli barang yang sangat kita inginkan? Mungkin membeli HP baru, atau mungkin membeli sepeda kesayangan, atau barang-barang lain yang benar-benar kita inginkan. Kelihatannya keren banget, tiap bulan kita nabung, tiap bulan kita nyisihkan uang. Tapi setelah uang terkumpul dalam jumlah tertentu, kita pun menggunakan uang itu untuk membeli apa yang kita inginkan. Setelah kita membelinya, kita merasa senang. Namun sayang, nggak ada tambahan manfaat yang bisa kita dapatkan selain kesenangan itu. Sadar atau tidak, tindakan yang sudah kita lakukan ini adalah tindakan menabung untuk tujuan konsumtif. Menabung memang baik, tapi menabung nggak semuanya baik. Jika tujuan kita menabung adalah untuk belanja, itu nggak ada bedanya. Seperti kita ngumpulin uang, habis itu kita habiskan dalam sehari. Jika ini terus terulang dan terus terjadi, apa yang akan kita dapatkan? Yang kita dapatkan hanya kesia-siaan. Kita ngumpulin uang selama 1 tahun, dalam sehari uang itu habis hanya untuk membeli sebuah smartphone. 3 tahun lagi, smartphone itu nggak ada gunanya.
Terlebih jika ini kita repetisi, kita selalu nabung, dan setelah ngumpul uangnya, uang itu akan kita gunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif. Sesuatu yang hanya dilakukan dengan tujuan untuk bersenang-senang, untuk memenuhi keinginan kita. Akhirnya kita hanya rugi waktu dan biaya. Kenapa seperti itu? Bayangkan jika kamu melakukan ini selama 10 tahun dan kamu benar-benar gak pernah pegang uang untuk ditabung dengan tujuan yang tepat. Setelah 10 tahun bekerja, kita pun hanya punya deretan benda yang pernah kita beli. Sementara uang tabungan nol. Kenapa nol? Karena hampir sebagian besar uang kita habiskan hanya untuk tujuan belanja. Menabung dengan tujuan untuk membeli sesuatu yang kita sukai sejatinya adalah sifat dan tindakan konsumtif. Hanya saja pola dan bentuknya diubah. Jika ada sebagian orang yang memilih berhutang kemudian mencicilnya dalam waktu lama, sementara Anda juga memilih untuk mencicilnya dalam bentuk menabung dan kemudian dalam sehari uang itu dihabiskan hanya untuk membeli sesuatu yang kita sukai. Rasanya tindakan ini hanya sebagian kecil yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Sementara orang-orang miskin hampir sebagian besar melakukannya. Orang-orang kaya lebih memilih menabung untuk tujuan investasi, bukan untuk tujuan konsumsi. Jika Anda sering melakukan ini, yuk cobalah bijak untuk memperbaiki dan mengubahnya. Ketika sekolah dulu, kita sering diajarkan bahwa hemat pangkal kaya. Pertanyaannya, apakah peribahasa ini tepat? Belum tentu. Ketika kita hanya sekedar berhemat, ini bagian dari pondasi kecil untuk membangun kekayaan. Untuk mewujudkan kekayaan masih butuh step-step berikutnya, tidak sekedar berhemat. Jika kita hanya fokus berhemat dan berharap dengan berhemat kita bisa menjadi kaya, ini sedikit konyol. Orang-orang yang terlalu fokus berhemat, ia lupa untuk meningkatkan income mereka. Sehingga apa yang terjadi? Jika mereka tidak memiliki kenaikan income dan hanya sekedar fokus berhemat, mungkin benar income mereka bisa dicukupkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi ketika semua kebutuhan naik sementara gaji kita nggak naik, di titik ini hemat yang kita lakukan hampir nggak membawa kebaikan yang benar-benar bermakna. Perilaku hemat memang baik, tapi ini hanya menjadi pondasi untuk membangun kekayaan. Tanpa ada bangunan yang kita susun di atasnya, pondasi ini nggak berguna. Untuk memberikan gambaran yang konkret, katakanlah kamu punya income 2 juta rupiah per bulan. Kemudian kamu memilih untuk hidup hemat. Kamu menghabiskan 1,5 juta untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian sisanya ditabung. 3 tahun kemudian, kamu nggak mendapatkan kenaikan income. Tetap saja masih 2 juta per bulan. Tapi apa yang terjadi? Kamu nggak sanggup menabung lagi. Karena ternyata harga-harga barang naik. Semuanya naik, sementara gaji kita tetap. Sehingga pengeluaran kita tidak lagi 1,5 juta, tapi bahkan bisa lebih dari 2 juta. Di titik ini, jika kita hanya fokus berhemat tanpa kita berupaya meningkatkan produktivitas kita, meningkatkan level income kita, ini adalah tindakan yang perlu kita pertanyakan. Pada akhirnya, orang-orang kaya tidak terlalu berpikir hanya sekedar hemat, tapi mereka berfokus bagaimana caranya meningkatkan level income, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan nilai diri. Sehingga apa? Kita lebih produktif, sehingga kita punya level income yang terus naik. Di titik ini, ketika kita fokus berhemat tanpa menaikkan level kualitas diri dan fokus untuk menaikkan income, ini adalah kekonyolan. Maka kita harus berhemat sekaligus meningkatkan income kita. Ketika hanya setengah yang kita lakukan, yakni hanya sekedar berhemat, kita punya potensi untuk mengalami masalah di kemudian hari. Itulah pemaparan ringkas tentang perilaku finansial yang hanya dilakukan oleh orang-orang miskin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.